Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang aku mau bacain buku lanjutan yang kemarin. Not Left Behind, 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita sampai ke hari yang ke-175, 23 Mei. Setangkap roti isi mentega kacang dan selai, sepotong kue kering dan coklat susu. Kadang-kadang sebuah stroberi pada hari-hari itu ketika lapar karena pengaruh steroid menyerang akan menenteramkannya. Elena sangat suka piknik di halaman belakang. Angin segar, rumput hangat, dan berbaring di atas sofa ruang tengah sangat dihargainya. Ini adalah awal dari acara hari Rabu bersama Dad. Kadang-kadang kami mendengar suara elang dari ketinggian ketika ia membuat sarangnya di atas pohon ek. Lain waktu kami nyaris tak dapat saling mendengar karena keributan palu godam dan gergaji mesin yang sedang membangun tambahan rumah di bagian belakang yang tak kunjung selesai. Pada satu sisi, piknik itu adalah gagasan bagus, tetapi sekarang setelah diagnosisnya hanyalah merupakan pengalihan perhatian yang sebenarnya tidak kami butuhkan. Namun kami tetap melanjutkan pembangunan itu. Hanya kali ini kami menambahkan di lantai 1 sebuah kamar mandi dengan perlengkapan bagi penyandang cacat khusus buat Elena. Sambil makan siang, aku bertanya padanya warna apa yang diinginkannya untuk kamar tidurnya yang baru. Ia hanya menggerakkan bahunya. Mungkin merah jambu, aku mengusulkan. Ia menatap ke tempat lain. Kami duduk tanpa bicara. Kadang-kadang kupikir ia mengetahui lebih banyak daripada yang kuinginkan. Rumah akan selesai pada bulan Oktober. Tetapi penyakitnya mengatakan kepada kami untuk bersiap tidak lebih lama daripada bulan Juli. Sekarang bulan Juni. Aku meragukan ia akan dapat menghiasi kamar barunya. Kami mencoba untuk membicarakan masalah lainnya, tetapi obrolan ringan akhirnya juga berkaitan dengan masa depan. Pertanyaan-pertanyaan di mana ia ingin pergi pada hari libur, apakah ingin segera ke sekolah, dan apa yang diinginkan sebagai hadiah ulang tahun. Semuanya tampak tidak menyenangkan. Kukira ia bahkan tahu bahwa ia tidak akan tiba di sana. Maka kami duduk dalam keheningan. Begitu juga dengan hari Natal. Setiap hadiah adalah sebuah tugas. Setiap hadiah ternyata adalah sesuatu yang tidak diinginkannya. Tidak dapatkah orang-orang mengerti bahwa satu-satunya hal yang ada di dalam daftarnya adalah kesembuhan? Itu adalah satu-satunya hadiah yang tidak kami berikan padanya, dan satu-satunya yang paling diidamkannya. Apa gunanya boneka baru ketika kelumpuhan menghalangimu untuk memeluknya? Kami memberikan hadiah-hadiah pada anak-anak dan liburan ketika kami tidak dapat memberinya harapan dan penyembuhan. Dan mereka tahu perbedaannya. Aku yakin Elena mengerti. Aku sekarang dapat melihatnya dalam senyumannya dan dalam gambar-gambar yang dibuatnya. Ternyata selalu ada cinta, tetapi juga akhiran. Aku mencintaimu, Mom, Dad, dan Gracie. Ia menulis seolah ia tidak akan pernah melihat kami lagi. Setelah piknik, kami berbaring telentang dan menatap awan. Kepalanya di atas lenganku. Kami tidak bertukar kata-kata, hanya saling mengerling dan terdiam. Aku juga mencintaimu, Elena. Hari yang ke-177, 25 Mei. Bagaimana kanker mempengaruhi seorang anak? Bagaimana kanker mempengaruhi putriku di samping pengaruh klinisnya? Setelah 2 minggu berlalu, aku mulai melihat ada perubahan pada Elena yang aku khawatirkan tidak akan menghilang. Yang semula adalah seorang anak-anak sekarang menjadi seorang dewasa.
Yang semula tanpa dosa, sekarang menjadi bersikap sinis. Yang dulu adalah sebuah senyuman, sekarang menjadi omelan. Waktu berlari tetapi menjadi semakin dominan terhadap sikap bebas seorang anak berusia 6 tahun. Sekarang aku bertanya-tanya, apakah kami masih dapat mengembalikan kekanakannya pada dirinya? Untuk mempertanyakan masa depannya artinya memperkirakan sebuah kesembuhan. Itu adalah gagasan yang baik. Mungkin hilangnya masa kanak-kanaknya akan menjadi satu-satunya hal yang patut kami khawatirkan setelah kanker itu pergi. Itu saja merupakan loncatan keyakinan, tetapi ketika ia mulai sembuh lagi, untuk ketiga kalinya kami kembali berada di puncak bukit dengan sebuah pemandangan ke cakrawala, dan tiba-tiba kami mulai bertanya tentang kemungkinan masa depan. Di dasar kau hanya dapat melihat lantai. Maka malam ini ketika aku mencuci rambutnya dan menyelimutinya untuk tidur, aku merasa mencari-cari gadis kecil yang pernah aku kenal. Tetapi di dalam matanya aku hanya dapat melihat kekosongan dan kecurigaan. Setelah dicolek, didorong, disayat dan berdarah, ditegang dan diracuni, diregang dan diracuni, ia tidak dapat lagi berpura-pura menjadi tanpa dosa. Ia menjadi lebih dewasa daripada aku. Kanker atau penyakit mematikan lainnya menciptakan martir dari pahlawan dan jiwa yang kosong pada mereka yang selamat. Mengembalikannya adalah usaha yang tidak mungkin. Tidak ada permen atau bunga akan membuatnya melupakan perjuangannya, bagian dari kehidupannya dan bagian dari masa depannya. Namun ini adalah yang terbaik dari yang dapat kuharapkan, karena selamat hanyalah satu-satunya tujuan. Sebagai orang tua, kau juga mulai bertanya-tanya, seberapa jauh boleh mendorong? Jika ini bukan penyembuhan, apakah kami sudah melewati percobaan dan batas kemungkinan? Dan kapan kami harus menyerah? Mungkinkah mereka yang selamat menjadi lebih buruk daripada mati? Sekarang keselamatan adalah tujuan kami, dan aku tidak akan mampu menjawab pertanyaan itu hingga hal itu terjadi. Aku berdoa supaya tidak akan pernah berjumpa dengan hari itu. Hari yang ke-178, 26 Mei. Setiap musim panas beberapa tahun terakhir ini, kami pergi ke Tennessee beberapa kali selama musim panas untuk berkunjung ke keluarga Kate untuk menginap di akhir minggu di tepi danau. Aku masih ingat ketika Elena menjalani orientasi taman kanak-kanaknya. Ia begitu bangga ketika mengatakan pada guru barunya betapa ia telah bermain ski air musim panas itu di rumah Grandma. Putri-putri kami selalu menikmati musim panas bersama keluarga, terutama dengan kedua sepupu mereka. Elena selalu bersikap menyayangi sepupu termudanya karena ia sangat yakin ia membutuhkan bimbingannya dalam kehidupannya. Dengan segala yang terjadi, kami menjadi ragu-ragu untuk melakukan perjalanan. Namun karena adanya akhir pekan yang panjang dan Elena merasa lebih baik, kami memberanikan diri untuk menikmatinya. Elena dan Gracie lebih dari siap ketika kami sudah 8 bulan tidak berkunjung ke sana. Sebelum melakukan perjalanan, Elena harus menjalani beberapa tes untuk memastikan ia sudah siap menjalani terapi kemo pada hari Selasa. Setelah 3 jam di rumah sakit dan semuanya bersih, kami berangkat. Gracie memberitahuku bahwa ia senang tidur dalam perjalanan sehingga begitu ia membuka matanya, tiba-tiba ia sudah sampai di Tennessee. Aku tidak mau mengatakan pada Gracie bahwa aku juga melakukan hal yang sama. Lalu Kate tiba-tiba sendirian mengemudikan mobil kami di sepanjang jalan itu. Aku mencintaimu, suamiku. Kami hanya senang dapat pergi ke Tennessee tanpa ancaman harus pergi ke rumah sakit ketika kami tiba. Kupikir Grandma dan Grandpa telah merencanakan akhir pekan ini sejak 2 minggu sebelumnya, lengkap dengan selemari es penuh makanan organik,
cukup untuk memberi makan satu pasukan tentara, jika pasukan itu peduli pada hormon dan antibiotik dalam makanan yang mereka santap. Grandma telah menyusun jadwal beberapa kali dalam sehari. Sebut saja dirinya Grandma Direktur Perjalanan. Grandma menyiapkan dermaga supaya sesuai bagi kebutuhan Elena dengan air bersih, kipas angin supaya tetap sejuk, dan kanopi raksasa untuk berteduh dari sinar matahari. Mereka tidak lupa menyediakan makanan di dek untuk mereka nikmati setelah sarapan pagi. Untuk menjamu gadis-gadis itu sebaik mungkin, usaha mereka tidak berhenti hingga di situ saja. Kau mungkin ingin duduk santai menunggu uraianku ini. Grandma benar-benar menjahitkan tomat pada pohon-pohon tomatnya karena mereka belum mau berbuah. Gadis-gadis itu menyukai usaha neneknya dan membuat Gracie begitu gembira menemukan tomat asli yang masih hijau dan belum siap dimakan. Tidak apa-apa, yang penting tumbuhan berambat itu benar-benar dapat membuat mereka gembira. Setelah makan siang, Gracie lah yang tiba di dermaga itu dengan perlengkapan ski airnya. Ia siap meluncur. Elena sudah merasa puas duduk di bawah kanopi. Tetapi maka kami membawanya duduk di atas kursi mengapung. Anak-anak lainnya meloncat ke air dan bermain seperti akhir minggu di musim panas sebelumnya. Tindakan Elena yang paling berani hari itu adalah ketika aku menurunkannya dari kursi apungnya dan berenang bersamaku. Ia tidak takut. Kupikir setelah seharian penuh menyatakan tidak mau berenang, ia tidak dapat membiarkan dirinya benar-benar menikmatinya. Aku benar-benar menikmati beberapa menit memeluknya di dalam air. Elena seperti biasanya senang melihat kenakalan sepupu-sepupunya di air. Malam ini kami menidurkan putri-putri kami dan akhirnya kami benar-benar dapat menikmati makan malam tahun baru yang tidak sempat kami nikmati tahun ini. Kami membicarakan Gracie bermain ski dan ingat betapa kami merasa yakin bahwa tahun ini Elena akan mulai berlatih ski dan bisa bermain ski. Hari ini aku lebih bangga lagi karena Elena bisa menghabiskan hari ini tanpa merasa kesakitan. Hari yang 180, 28 Mei. Di dalam keluargaku, kau tahu ketika kau menempelkan di balik pintu kamar mandimu, stasiun-stasiun televisi menyiarkan segalanya, koran-koran mungkin akan mengisi kekosongan. Hadiah Nobel sudah biasa dan bahkan paus bisa saja dengan sembrono memilih orang suci. Tetapi jika hal itu menempel di balik pintu kamar mandi kakekku, itu suatu kehormatan besar. Mengapa pintu kamar mandi? Mengapa tidak di papan majalah di dapur atau rak ruang tengah? Siapa tahu, tetapi di balik pintu kamar mandi selalu memiliki tempat bagi mereka yang menggerakkan dan mengguncangkan keluarga. Di sana kau akan menemukan gambar bibi dan paman ketika mereka ikut dalam kegiatan berjalan kaki untuk mendukung penyembuhan kanker payudara. Sebuah artikel tentang seorang anak keluarga yang mendapat gelar guru tahun ini. Dan sehelai koran dengan foto adikku sedang menyisir ekor kudanya sebelum dipamerkan. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan keluargaku dan mereka itulah yang akan mendapat penghormatan selamanya di balik pintu kamar mandi. Sebagai seorang anak, aku hanya bisa berharap dapat seberuntung itu. Malam ini aku telah diberitahu Grandpa atau Grandpa, begitulah Elena selalu memanggilnya, bahwa Elena mendapatkan hak untuk menempati posisi kehormatan di balik pintu kamar mandi. Sekarang kami tahu bahwa ia benar-benar telah menyentuh kehidupan. Minggu lalu artikel tentang adik karya I Love You dimuat di koran. Artikel itu akan memperlama waktu tinggal mereka yang mencari ketenangan di kamar mandi untuk menonjolkan warna dan dekorasi kamar mandi yang dibuat tahun 70-an. Warna-warna Elena yang cemerlang dan nuansa biru
dan merah jambu akan mengundang pengunjung kamar mandi grandfather untuk mencari perbaikan dalam diri mereka sendiri. Dan sekarang pengaruhnya akan meningkat 10 kali lipat, sebagian besar karena kami memang keluarga besar. Selain sebagai olok-olok, pintu kamar mandi juga mewakili sesuatu. Pintu itu mewakili sebuah capaian dan kesan tak mementingkan diri sendiri yang terus ditularkan dalam keluargaku. Walau mungkin saja lukisan itu tidak dapat dibandingkan dengan karya-karya besar Van Gogh dan Picasso, sebuah berita halaman depan di koran, atau bahkan hanya menjadi seorang seniwati pada pameran seni setempat, merupakan satu pengakuan penting karena hal itu berasal dari keluarganya sendiri. Pada tanggal 1 Juni, Elena akan mendapatkan penghormatan dari kota dengan memproklamirkan Hari Elena Deseret, karena ia memiliki pengaruh pada penduduk kota dan kotanya. Aku tidak pernah membayangkan putriku akan bisa memiliki pengaruh sebesar itu atau dihormati oleh begitu banyak orang. Apalagi pada awalnya aku tidak mengerti arti kata proklamasi. Tetapi setelah membaca naskah yang dikirimkan oleh pengelola kota minggu lalu, sekarang aku mengerti maknanya. Bahkan tanpa proklamasi itu, kami tahu bahwa kami adalah orang tua dari 2 gadis kecil istimewa. Hari Jumat ini ketika ditampilkan, aku yakin Elena akan mengesankan dan dihormati. Dan jika kami beruntung, ia bahkan akan tersenyum walau menggunakan steroid ketika ia menyerahkan sehelai salinan proklamasi itu lengkap dengan pita biru besar. Akhirnya mereka mengatakan padaku bahwa helai proklamasi itu akan digantung bersama foto Elena di lobi pusat rekreasi setempat sehingga dapat dilihat dan dihargai. Bagi Brooke dan aku, ini semua jauh melebihi dari apa yang kami harapkan. Sebaliknya, bagi Elena, hal itu akan membuatnya sangat bahagia jika lembaran itu hanya digantung di balik pintu kamar mandi. Oke, hari yang ke-181 di video selanjutnya. God bless you, selamat pagi, selamat libur.